Tapi menurut Anda apakah selama ini pihak keluarga dan juga pihak polisi kooperatif begitu untuk mencari keberadaan Peggy? Selama 8 tahun Ya. tidak ada proses apapun, tidak ada proses penanganan perkara selama 8 tahun, tidak ada. Baik, saya langsung ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, apa konsekuensi hukumnya jika memang terbukti Peggy adalah otak dari kasus ini, Pak? Saya kira konsekuensinya, ya jangan pakai istilah konsekuensi karena yang bersangkutan kan memang sudah dikenakan status tersangka ya. Dengan kata lain, maka ketika yang bersangkutan itu ditemukan, maka lalu proses pemeriksaan akan kemudian dimulai lagi padanya. Nah, satu hal. Yang kedua adalah nampaknya kepolisian itu melakukan yang namanya dalam istilah teknis itu speedy justice ya, proses peradilan yang cepat. Biasanya itu terjadi ketika polisi bekerja dalam tekanan atau sorotan publik yang lalu kemudian memungkinkan munculnya berbagai abuse ya, mulai dari misalnya pengambilan barang bukti yang salah, lalu kemudian penahanan tersangka yang terlalu dini, demikian juga penekanan dalam bentuk penganiayaan. Maka untuk itu saya kira karena di sini ada Pak Beni, maka lalu menjadi penting bagi Pak Beni untuk terus semakin meningkatkan pengawasan. Ketika polisi berada dalam satu situasi tertekan seperti ini dan dalam rangka melakukan yang kita sebut sebagai speedy justice tadi. Yang ketiga adalah bahwa tadi yang terkait dengan konteks apa yang dikatakan oleh Ibu Sugianti dan Ibu Kartini, maka saya kira saya bisa memahami situasi itu, tapi juga di pihak lain ada yang namanya prinsip non inkriminasi, tidak boleh mengakui bahwa saya bersalah gitu. Jadi dengan kata lain, siapapun yang berada pada posisi seperti halnya putra ibu sekarang maka pasti akan berkata begitu, dan menjadi tugas dari pihak yang mentersangkakan untuk membuktikan bahwa putra ibu bersalah. Jadi kita tunggu saja apa sih yang sebetulnya alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa putra ibu bersalah begitu. Karena tadi bukan ibu yang lalu harus repot-repot membuktikan bahwa anak ibu clean ya atau bersih, tapi sebetulnya pihak yang mentersangkakanlah yang harus membuktikan itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya katakan dalam rangka membuat posisinya menjadi balance dan fair bagi kita semua. Demikian. Tapi dengan label begitu ya, otak dari kasus pembunuhan, ini apakah Peggy memang bisa dihukum mati begitu? Menurut Pak Beni seperti apa, Pak Beni? Ya, tentunya semua nanti berangkat dari proses pembuktian di pengadilan, kemudian bagaimana bisa meyakinkan hakim, dan nanti hakimlah yang akan memutuskan vonisnya apa dan sebagainya. Pertimbangannya banyak, apakah kooperatif atau tidak, kemudian apakah alat bukti yang disajikan nanti betul-betul kuat dan sebagainya. Itu nanti akan bergulir di pengadilan. Ada satu hal yang menurut saya perlu kita cermati juga, bahwa di era digital sekarang ini publik ikut berpartisipasi. Saya baru tahu tuh ternyata jejak digital medsos mereka itu mulai bermunculan. Teman-temannya Peggy, teman-temannya Vina, mulai bermunculan foto-foto ketika mereka bertemu, ketika sama-sama dan sebagainya. Nah ini semua tentunya buat penyidik itu satu hal yang punya nilai tersendiri ya, dalam rangka membuktikan relasi atau hubungan atau pertemanan dan sebagainya. Jadi partisipasi publik ini menjadi penting supaya nanti Polri bisa secepatnya menuntaskan kasus ini. Baik. Terakhir ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, seperti apa sosok Peggy yang Anda kenal selama ini, Ibu? Ya, seperti Peggy itu tulang punggung dari keluarga saya, Pak. Sejak Peggy keluar dari SMP, Peggy ditinggal sama bapaknya itu dari kelas 6 SD. Sudah kelas 6 SD Peggy sampai SMP. Itu pun SMP sekolahnya kalau ada ujian aja berangkat. Sehari-hari dia kerja mencari uang buat ngasih nafkah adik-adiknya. Kalau ada ujian berangkat, kalau enggak biasa kerja, nanti gurunya tinggal WA, ada ujian di sekolah, kamu berangkat, dia berangkat. Sehari-hari
kerja bangunan buat nafkahin saya. Baik, kita akan lihat seperti apa jalannya kasus ini ke depan. Terima kasih Ibu Kartini dan Mbak Yanti sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Pak Beni dan Pak Adrianus atas keterangannya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.